Halo Sobat Channel, bertemu lagi bersama saya Muhammad Abdurrahman dalam acara Distraksi Abad 21. Dalam kesempatan ini saya akan membahas judul tema yaitu tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Kerajaan Nusantara terbagi 3 fase yaitu sebelum Hindu datang, periode Hindu, kemudian Buddha dan Islam dan sekarang. Baiklah kita mulai dulu pembahasan yang pertama yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara itu berpusat di Kalimantan dengan raja pertamanya yaitu bernama Kundungga. Dia beragama Kapitayan, kemudian setelah itu Hindu datang, digantikan oleh kerajaan Hindu. Kemudian kerajaan kita berpindah ke Pulau Jawa. Sebelum Hindu datang, di Pulau Jawa sudah terdapat kerajaan yaitu Kerajaan Salakanegara yang dipimpin oleh Kitirem. Kitirem ini membentuk suatu kerajaan yang berada yaitu Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda yang terletak di pesisir pulau pantai utara Jawa lah istilahnya. Kemudian Salakanegara ini Hindu datang digantikan oleh bermotif kerajaan Hindu. Kemudian setelah Salakanegara periode-periode kesininya kerajaan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Kemudian kesini kerajaan Galuh, Pakuan, dan kesininya digabung menjadi kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Kemudian di sekitar daerah Jawa Timur juga terdapat kerajaan, yaitu yang pertama itu kerajaan Kediri. Kediri, setelah Kediri jatuh, kemudian berdiri lagi kerajaan Singasari. Singasari runtuh atau lumpuh digantikan oleh kerajaan Majapahit. Dan inilah sebagai kita semua tahu kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh yang pertama di pendirinya yaitu Raden Wijaya. Maja itu buah maja yang rasanya pahit, jadi maja itu buah maja yang pahit, Majapahit. Majapahit semua para sejarawan sepakat terdapat yaitu sumpah yang sangat sakral dan sangat menyentuh seluruh bangsa Nusantara yaitu Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu untuk menyatukan seluruh wilayah-wilayah Nusantara sehingga kalau dikalkulasikan wilayah Majapahit itu ASEAN sekarang lah. Wilayahnya tidak jauh-jauh sampai ke Vietnam, perbatasan Vietnam Cina itu udah termasuk dalam wilayah Majapahit. Kenapa semua orang menceritakan Majapahit? Ya emang realitasnya Majapahit wilayahnya sangat besar, ekspansionis. Baiklah, kita selanjutnya membahas apa sih kelebihan-kelebihan yang ada pada kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mempunyai kelebihan yang pertama itu toleransi terhadap agama. Yang kedua punya kekuatan maritim yang sangat kuat. Yang ketiga, seluruh kerajaan-kerajaan di Majapahit itu mempunyai corak pemerintahan yang berkesadaran. Maksud pemerintahan yang berkesadaran di sini hampir seluruh raja-raja Jawa, baik itu sebelum Majapahit juga, semua orang itu punya kesadaran. Apa sih kesadaran itu? Kesadaran itu mengenal jati dirinya sendiri gitu. Jadi semua raja-raja Majapahit ke sini istilahnya mempunyai spiritual yang sangat tinggi selain di bidang-bidang kesaktian. Kemudian setelah Majapahit roboh, kemudian datanglah kerajaan Islam yang dipimpin oleh Demak Bintoro pada masa itu kalau sekarang itu daerah Semarang, daerah Demak. Demak Bintoro itu corak Islam, Majapahit roboh digantikan dengan Demak Bintoro. Kalau di daerah Sunda Pajajaran roboh digantikan oleh Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Kerajaan Banten dipimpin oleh Sultan Hasanuddin kalau tidak salah.
Kerajaan-kerajaan Islam ini tidak banyak berumur lama. Demak berumur hampir 50 tahunan lah. Kemudian Demak runtuh digantikan oleh Pajang. Pajang runtuh digantikan oleh Mataram. Mataram runtuh karena ada infiltrasi dari POC. Mataram runtuh kemudian diganti oleh POC, diganti oleh kerajaan POC atau disebut kerajaan Belanda atau penjajah. Kerajaan penjajah ini sangat lama, hampir 350 tahun bercokol di Nusantara. Mungkin itu saja pembahasan singkat tentang masalah sejarah Nusantara dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.